Ada yang belum hafal Fatihah? Ada? Kalau masih ada, abong bangetan. Insya Allah udah bisa semua. Tetapi benar belum tentu. Ini jadi masalah. Nah ini jadi soal nih. Kadang-kadang kita ini mentang-mentang udah hafal Fatihah, nggak pernah ngaji Fatihah lagi. Bagusnya Fatihah itu punya ijazah, Pak. Jadi betul-betul Fatihah kita sudah dikoreksi sama orang yang tahu bacaan Quran. Jangan abung-abung hafal doang, karena bisa jadi nih, bisa jadi Fatihah kita masih berantakan. Sementara kalau Fatihahnya berantakan, sementara Fatihah itu rukun, berarti sholatnya berantakan. Maka kita jangan kepedean abung-abung udah hafal nggak ngaji Fatihah lagi. Cobalah sesekali setor bacaan kita. Pak Ustadz ya Cep, tolong dong dengerin Fatihah saya. Pernah ada gitu Ustadz? Pernah begitu? Ustadz Jimul, pernah nggak begitu? Kali ada seorang bapak-bapak gitu minta setoran Fatihah. Pak Ustadz, Pak Haji, tolong dengerin dong Fatihah saya. Pernah nggak? Jarang ya. Padahal kalau kita tes satu-satu nih, mohon maaf nih, kalau di kampung saya berani ngomong begini nih. Kira-kira kalau saya tes satu-satu bacaan Fatihah ini benar semua nggak bacanya? Yakin saya masih banyak yang belepetan. Apa makhrajnya, apa panjang pendeknya, terutama huruf ain. Ya, amazal, siratal laji, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Jadi imam lagi. Coba sesekali kita setoran. Jangan nilai diri sendiri, cobalah kita ke ustadz yang tahu bacaan Quran, apalagi sini banyak ustadz. Fatihah dulu, Fatihah. Kenapa? Penting, Pak. Di akhirat nanti perkara yang pertama kali Allah tanyakan kepada kita bukan puasa Ramadan kita, bukan haji kita, bukan umroh kita, bukan sedekah kita, tapi sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Perkara yang pertama kali Allah tanyakan kepada seorang hamba di hari kiamat itu urusan sholat, bukan yang lain. Makanya kalau sholatnya benar, insya Allah ibadah yang lain benar. Minimal Fatihahnya coba dikoreksi, diminta setorin ke ustadz, minta dikoreksi ustadz, Fatihah saya ini apanya yang belum benar gitu. Andai kata kita sudah belajar memfasihkan bacaan Fatihah masih karena lidahnya udah kaku, umpama nih Al-Fatihah umpama begitu, umpama udah kaku lidahnya, tapi ada hasrat untuk memperbaiki, Allah ampuni, Allah maafkan. Karena ada girah, ada upaya, ada semangat untuk memperbaiki. Tapi kalau kita nggak ada upaya untuk mengurangi kebodohan kita, ya mardud, fahuwa mardudun, tertolak ibadahnya. Maka tolabul ilmu itu penting, apalagi tentang sholat. Ayolah, nggak usah sekarang, besok ntar diam-diam ke rumahnya Pak Haji Mul, ya, Pak Ustadz tolong dong dengerin, atau kapanpun kita minta dikoreksi bacaan Fatihah kita, karena penting, karena Fatihah itu merupakan rukun sholat. Yang sunnah aja kita kejar-kejar, ya enggak? Yang sunnah aja merapatkan sholat itu kan sunnah untuk kesempurnaan sholat. Kita udak-udak kaki orang, lah Fatihahnya kenapa nggak diudak? Itu coba kadang-kadang kita sunnah qobliyah, ba'diyah takut ketinggalan, tapi kenapa nggak takut ketinggalan Fatihahnya gitu loh ya, padahal itu lebih penting karena itu rukun salat. Saya rasa barangkali ada pertanyaan, silakan, takutnya keenakan ntar kebablasan. Sayyidina Muhammad ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir 'Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghf
يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي على هذه النية وعلى كنيتنا الصالحة وإلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وصلى عليه كتاب المرام الإمام الباقر المحدث ابن حجر العسقلاني له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun asatizat, para ustadz, para kiai, wabil khusus ketua DKM Masjid Jami Al-Fajar Akhinal Ustadz Al-Haj Cecep Saifuddin, juga ada guru kita Bapak Ustadz Haji Supriyadi, Bapak Ustadz Haji Mulyana Al-Hafiz, kemudian juga Ustadz Haji Teguh Widodo. Semoga guru-guru kita Allah berikan kesehatan, manfaat, berkah ilmunya untuk kita semua. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga yang saya ta'zimi. Mohon maaf ini Pak Ustadz, para Ustadz ini saya jarang menyebutin satu persatu karena dijamak biasanya. Borongan, kali ini harus saya ta'zimi. Baik jamaah rahimakumullah, mohon maaf bulan lalu saya absen, tidak hadir, tapi insyaallah hari ini kita kembali berjumpa dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan tentunya ilmu yang saya sampaikan walaupun sedikit manfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Materi kajian hadis kitab Bulughul Maram kali ini kita masih meneruskan tentang bab sifatus shalah, bab tata cara salat. Saya lupa nyampe mana terakhir tuh hadisnya. Mohon maaf jika ada hadis yang saya sampaikan diulang lagi, karena memang nggak ada koreksi ya. Kalau ada yang megang kitab kan enak sampai mana kita.
Sampai bab Fatihah sudah belum Pak Ustaz? Fatihah belum, baru takbir ya. Ya, baik. Kita teruskan tentang bab sifatus shalah. Saya ulas sedikit bahwasanya salat itu ada tata caranya, dan kita tidak boleh ngarang-ngarang tentang sifat cara salat. Rasul mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Bukan berarti kita lihat langsung, tapi ngikutin hadis-hadis sunnah-sunnah dalam salat, bagaimana tata cara kiat-kiat salat yang benar, baik dan benar. Maka dari itu, walaupun tentu sudah pernah dibahas di kajian fikih, namun lebih mantap lagi kita bahas di bab hadisnya, bagaimana sih cara Rasul ketika beliau sholat, baik dimulai dari takbir sampai dengan salam. Kali ini yang kita bahas itu tentang bacaan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu an, beliau bercerita bahwa Rasul bersabda, ini hadis qauliyah. Ya, sifat salat itu kebanyakan hadisnya hadis fi'liyah, tapi ada juga hadis qauliyah, ucapan. Tapi kebanyakan itu rekaman sahabat. Jadi sahabat menyaksikan bagaimana Rasulullah sholat. Maka tidak heran kalau ada beberapa perbedaan tentang sifatus sholat, baik dari takbir, kemudian bersedekap, kemudian duduk, sifat duduk, tasyahud awal, tasyahud akhir, iftiros, tawarruk, itu ada sedikit perbedaan, walaupun itu bukan hal yang esensial. Termasuk Fatihah, bacaan Fatihah dalam sholat. Apa kata Rasulullah? La salata liman lam yaqra bi ummil Quran. La salata, tidaklah salat. Liman, bagi orang yang lam, tidak, yaqra, membaca, bi ummil Quran, yaitu suratul Fatihah, ummul Quran. Tidaklah salat, tidak sah salatnya orang yang tidak membaca Fatihah dalam salatnya. Muttafaqun alaih. Hadis sepakat Bukhari Muslim mengatakan hadis ini sahih. Wa fi riwayatin, sementara dalam riwayat lain dikatakan li Ibnu Hibban wa Daruqutni, redaksinya berbeda, la tujzi'u, tidak sempurna. Salatun, salat, la yuqra fiha bi Fatihatil kitab, tidaklah salat, tidak sempurna salatnya orang yang tidak baca Fatihah. Wa fi ukhra, di hadis lain dikatakan dalam hadis Imam Ahmad wa Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah, la'allakum tuqra'una khalfa imamikum, apakah kalian membaca sesuatu di belakang imammu? Ya, Rasul bertanya di redaksi hadis yang lain. Qulna, kami para sahabat menjawab, na'am ya. Qala, Rasulullah menjawab, Rasulullah mengatakan, la taf'alu, janganlah kalian melakukan, jangan membaca sesuatu di belakang imam, maksudnya illa, terkecuali bi Fatihatil kitab, kecuali hanya Fatihah kalau kita sholat berjamaah. Ulasannya artinya ada dua redaksi, ada yang mengatakan tidak sah, tidaklah sholat, artinya tidak sah sholatnya. Hadis yang kedua yang derajatnya tentu di bawah Bukhari Muslim, dikatakan tidak sempurna kalau tidak baca Fatihah, karena Fatihah merupakan salah satu rukun sholat, tentunya rukun qauli, rukun ucapan dalam sholat yang harus dibaca. Ini saya rasa sepakat, tidak ada perdebatan. Cuma beda kalau kita dalam kondisi masbuk,
tertinggal dalam sholat jamaah, tidak sempat baca Fatihah, mendapati imam ruku, maka kita langsung ruku. Innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Iza kabbara fakabbiru, iza raka'a farka'u. Jadi kalau kita berjamaah harus ngikutin imam. Kalau imam takbir, takbir. Imam ruku, ruku. Imam sujud, sujud. Jangan lama-lama. Kalau imam sudah Allahu Akbar, jangan usolli, usolli. Imam udah waladdallin, usolli, usolli. Jadi takbir itu segera disegerakan. Jadi nawait usollinya itu bareng nggak apa-apa, bareng-bareng sama imam. Usolli fardhu subhi raka'atain mustaqbil qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Yang jangan dibarengin itu ketika takbir. Takbirnya imam jangan didahuluin, dibarengin jangan, apalagi dahuluin. Allahu Akbar, barnya imam langsung takbir Allahu Akbar. Jadi ketika kita mendapati imam ruku, langsung ruku. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini, walaupun kita tidak sempat baca Fatihah, maka kita sudah masuk 1 rakaat dan tidak perlu mengganti setelah salam. Tetapi kata Imam Syafi'i paling tidak sempatkan baca bismillah, begitu. Karena bismillah itu salah satu ayat daripada suratul Fatihah. Nah, kalau rakaat pertama baca ta'awuz dulu. Jadi yang wajib ta'awuz itu di rakaat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Di rakaat kedua tidak wajib kita baca ta'awuz sebelum baca Fatihah. Hanya di rakaat pertama yang wajib kita baca ta'awuz. Idza quri'al Qur'anu fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau kita membaca Quran ya baca ta'awuz dulu. Jadi hanya rakaat pertama yang diwajibkan baca ta'awuz. Nah, kemudian redaksi yang terakhir ada pertanyaan Rasulullah terhadap sahabat yang mengikuti sholatnya atau berjamaah bersama Rasul. La'allakum taqra'una khalfa imamikum, apakah kalian melakukan membaca sesuatu di belakang imammu? Qulna na'am. Ya. Udah sowak ini. Belum dicas tadi. Iya, kata para sahabat. Rasul mengatakan la taf'alu, jangan kalian lakukan, jangan baca apa-apa di belakang imam illa bi fatihatil kitab, kecuali Fatihah toh. Nah, jadi timing baca Fatihah pernah saya sampaikan di sini. Kita baca Fatihah itu di belakang imam, jangan membarengi imam karena kita harus simak bacaan imam. Nah, jadi yang betul itu ya seperti Ustadz Haji Mulyana praktekkan di sini. Ketika beliau kelar baca Fatihah dikasih jeda. Ril maghdubi alaihim waladdallin. Beliau sejenak berhenti, ngasih kesempatan imam baca makmum baca Fatihah. Jadi Fatihahnya imam pun khusyuk, enggak tergoda dengan bacaan imam. Karena kalau dia baca Fatihah sambil dengerin bacaan imam, kebetulan imamnya yang lupa mulu, yang kebanyakan lupa. Inna kan banyak. Inna anzalna, inna a'toina. Yang namanya orang lupaan ya, apalagi nggak pernah jadi imam. Inna, makmumnya kesel. Wah, jangan-jangan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Modar itu imam. Ya. Jadi jangan membaca sesuatu kecuali Fatihah. Jangan baca surah, Fatihah tok bacaannya. Simak bacaan imam. Jadi yang betul itu yang diterapkan di masjid ini. Kebetulan ya Ustadz yang imam di sini jadi paham. Ngasih kesempatan dulu kepada makmum untuk baca Fatihah. Walaupun tidak lengkap, tidak sempurna, ya paling tidak kasih jeda lah. Kasih jeda. Fa innahu, karena sesungguhnya itu suratul Fatihah atau Ummul Quran, Ummul Kitab,
Fa innahu, sesungguhnya yang demikian itu la salata liman lam, tidaklah salat bagi orang yang yaqra biha, yang tidak baca Fatihah. Tidaklah salat bagi orang, diulang lagi ini redaksi hadisnya, tidaklah salat bagi orang yang enggak baca Fatihah, terkecuali tadi masbuk, ketinggalan dalam berjamaah. Nah, adapun perbedaan di kalangan para mujtahid tentang bacaan bismillah juga akan saya jelaskan, karena ada 3 perbedaan tentang bismillah dalam suratul Fatihah. Ada yang mengatakan bismillah itu wajib disirkan, ada yang mengatakan wajib dijaharkan, ada yang juga mengatakan berpendapat tidak usah baca bismillah juga nggak apa-apa. Hadis yang pertama, wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa kanu yaftatihuna as-salata bilhamdulillahi rabbil alamin. Dari Anas bin Malik. Enggak apa-apa, kelihatan kok. Sesungguhnya Rasulullah SAW, sahabat Abu Bakar, Umar, kanu mereka semua yaftatihu, memulai atau membuka, yaftatihuna shalah, mereka memulai salat bilhamdulillahi rabbil alamin. Bahwa kata Anas bin Malik, Rasulullah, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar radhiyallahu anhum, mereka semua membuka salat, memulai salat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tidak disebutkan bismillah. Muttafaqun alaih. Zada Muslimun, ditambahkan dalam hadis Muslim, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim, tidak disebutkan bacaan bismillah di hadis itu. Fi awali qiraatin, baik di awal bacaan, wala fi akhiriha, atau di akhir bacaan, baik memulai Fatihah ataupun hendak membaca surah setelah baca Fatihah, tidak disebutkan bismillah. Inilah rujukan saudara kita yang tidak menjaharkan bacaan bismillah, hanya disir. Lengkapnya hadis ini dikatakan wa fi riwayatin li Ahmad wa Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah la yajharuna bismillahirrahmanirrahim, tidak dijaharkan bacaan bismillah. Jadi Rasulullah, sahabat mereka ketika salat tidak menjaharkan bacaan bismillah. Jadi kita hormati perbedaan, rahmat perbedaan, enggak usah saling menyalahkan. Yang penting ada dalilnya, apalagi berkaitan dengan ibadah harus dengan dalil. Kalau tidak ada baru kita boleh salahkan. Tapi selagi masih ada dalil, baik Quran atau hadis, atau paling tidak ijma' ulama, paling tidak atau ijtihad lah, ya kita hormati perbedaan. Wa fi ukhra, di hadis yang lain dikatakan li Ibnu Khuzaimah, dalam hadis Ibnu Khuzaimah, kanu adalah mereka Rasulullah dan para sahabat yusirruna, tuh disirkan ketika baca bismillah. Ini dalil tentang mensirkan bacaan bismillah ketika kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada juga yang enggak baca apa-apa, enggak baca bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada juga yang kita pakai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sementara yang menjaharkan dalilnya seperti ini. Wa an Nu'aim al-Majmir radhiyallahu anhu qala shallaitu wara'a Abi Hurairah. Aku salat dan aku melihat Abu Hurairah, sahabat Rasulullah yang hadisnya paling banyak meriwayatkan hadis. Faqara'a, Abu Hurairah itu sahabat Nabi itu, kata Nu'aim al-Majmir, faqara'a membaca Bismillahirrahmanirrahim, baca bismillah. Summa, kemudian qara'a
membaca bi ummil Quran, baca Fatihah. Hatta idza balagha waladdallin, sehingga sampai pada bacaan waladdallin, qala amin, membaca amin. Wa yaqulu kullama sajada wa iza qama minal julus Allahu akbar, dan setiap bangkit setelah duduk membaca takbir Allahu akbar. Summa yaqulu, kemudian iza sallama, setelah Abu Hurairah salam kelar salat, apa kata sahabat Abu Hurairah? Wallazi nafsi biyadihi, demi Allah yang nyawaku berada di genggamannya, kata sahabat Abu Hurairah, beliau bersumpah, ini sesungguhnya aku la asbahukum salatan bi Rasulillah, salat yang kalian saksikan, salatku yang kalian saksikan ini itu persis seperti salatnya Rasulullah dalam hal konteks membaca bismillah. Jadi ini dalilnya, dari yang pertama nih tentang menjaharkan bismillah. Jadi salat yang kalian saksikan terhadapku, salatku ini persis seperti salatnya Rasulullah, termasuk menjaharkan bacaan bismillah ketika baca Fatihah. Ini dalil yang pertama. Yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis qauliyah. Idza qara'tumul Fatihah, kata Rasul, apabila kamu membaca Fatihah, faqra'u, maka bacalah olehmu bismillahirrahmanirrahim, bacalah bismillah. Fa innaha, sesungguhnya dhamirha kembali kepada Fatihah, ihda ayatiha, karena bismillah itu merupakan salah satu ayat daripada suratul Fatihah. Kan Fatihah kan 7 ayat. Kalau bismillahnya kagak dibaca, berarti kan tinggal 6. Tinggal 6 gitu loh. Maka pendapat yang kedua yang kita pakai ini pendapat mazhab Syafi'i. Adapun pendapat yang pertama yang disirkan, ya tetap 7 ayat Fatihah. Bismillahnya enggak masuk, cuma ayat yang terakhir, siratal ladzina an'amta alaihim, situ ayat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 1 ayat itu hitungannya. Tetap 7 ayat, tetapi bismillah tidak masuk. Tapi pendapat di mazhab kita, mazhab Syafi'i, bismillah merupakan 1 ayat. Adapun siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu ayat yang terakhir atau ayat yang ke-7, artinya 1 ayat. Nah, dalam kitab fikih sunnah yang tadi saya katakan 3 pendapat tentang bismillah, dijahar, disir, tidak baca sama sekali. Yang enggak baca sama sekali itu sangat lemah pendapatnya. Jadi, yang enggak baca sama sekali ketika baca Fatihah itu lemah, kata Syed Sabiq. Jadi itu pendapat yang sangat lemah. Berarti itu menafikan bacaan sir dan bacaan jahar gitu loh. Sementara hadisnya sahih semua. Yang menjaharkan, yang mensirkan, dua-duanya sahih. Sementara yang enggak baca sama sekali hanya memahami hadis seperti ini yang tadi saya baca pertama, bahwa kata Anas bin Malik, Rasul dan Abu Bakar serta Umar yaftatihuna sholata, mereka memulai solat, membuka solat bilhamdulillahi rabbil alamin, hanya menggunakan dalil ini. Padahal kalau kita mau koreksi, kita pahami atau kita baca syarah hadis ini, memulai sholat dengan alhamdulillah bukan berarti menafikan bismillah. Artinya memulai sholat dengan Fatihah itu karena Fatihah memang rukun sholat, bukan berarti menafikan bacaan bismillah. Maka kata Said Sabiq, yang enggak baca sama sekali itu lemah pendapatnya. Yang kuat itu antara jahar dan sir ketika kita baca bismillah saat kita baca Fatihah. Itulah perbedaan dalam bismillah. Silakan.
Wa anhu, dan juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah, ini hadis fi'liyah, kata sahabat Abu Hurairah, Rasul itu iza apabila faragha, telah sampai bacaan, min qiraati ummil Quran, apabila kelar baca Fatihah, rafa'a sautahu, Rasulullah mengangkat suaranya, dijaharkan saat membaca, wa qala amin. Jadi maaf, ada sebagian imam itu ketika dia kelar baca Fatihah nggak baca amin. Padahal sunnahnya memang baca amin juga. Karena ketika di hadis lain, ketika imam itu membaca amin, kemudian diaminkan sama makmum, tu'amminul malaikah. Nah, saat makmum itu mengaminkan juga aminnya imam, maka malaikat ngikut juga baca amin. Jadi walaupun kita imam nih, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, baca amin juga. Kan ada ya, pernah dengar ya, imam tuh cuek baik ngandelin amin makmum doang, ngontohin. Kita amin nih, makmum amin, aminnya bareng-bareng nggak masalah. Jadi gitu. Tapi kalaupun ada imam yang nggak baca amin, ya tetap sah sholatnya. Karena amin itu bukan bagian bacaan Fatihah, itu tetap sah. Tapi sunnahnya imam juga baca amin. Nah aminnya, nah ini nih jadi masalah. Aminnya makmum itu bagusnya ngikutin intonasi bacaan imam. Jadi kalau imamnya aminnya semangat, bacaan Fatihahnya bagus, kita semangat juga aminnya. Tibang model amin doang loyo banget. Imamnya udah cakap-cakap, suaranya bagus, hafal Quran, enak didengar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah. Semangat, biar minimal intonasi samain. Amin gitu loh, kan semangat. Imam juga jadi semangat sholatnya. Jangan terlalu lemot makmumnya, semangat aminnya. Suaranya aminnya kan imamnya kenceng. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Enak gak? Enak begitu. Jadi sama nih intonasinya, biar kita suara serak kencengin. Jadi imamnya semangat begitu. Yang malas banget timbang model amin doang, kan makmum kan enak Pak, modelnya amin doang Pak. Ya emang imam ngapalin juga, takut salah. Kalau ditegur ntar takut salah lagi. Nah kita model amin doang, makanya nggak usah berebut jadi imam, nggak usah, pahalanya sama. Imam sama makmum sama-sama 27. Enggak ada tuh malaikat bilang lebihin 2. Waduh. Tapi ada kriterianya. Pertama bacaannya, Qurannya, kedua penguasaan hadisnya ketika hijrahnya, yang keempat mukimnya, yang keempat umur keislamannya yang berhak jadi imam. Jadi nggak usah berebut. Kampung saya kan berebut jadi imam. Kalau nggak dikasih imam ngambek, nyelonong. Innama ju'ilal imamu, imam tuh diangkat, DKM ngangkat. Jadi bukan nyelonong, mentang-mentang hafal Quran nyelonong, diangkat. Jadi siapa kira-kira di antara jamaah ini yang paling banyak hafalannya, udah banyak bagus bacaannya, itu yang diangkat. Nggak boleh nyelonong. Maka bagus kalau di jadwal tuh, karena imam DKM tuh tahu siapa yang paling pantas jadi imam. Dah, sebentar itu sedikit agak nyeleweng. Hadis berikutnya. Wa an Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Zaman Rasulullah ada salah seorang laki-laki menghadap ke Rasul, bertanya ke Rasulullah,
Ya Rasulullah, ini sesungguhnya aku la istati'u an akhudha minal Qur'an syai'an. Ya Rasul, aku enggak bisa baca Quran sedikit pun. Fa'allimni ma yazi'uni minhu. Maka ajarkan aku apa yang harus aku lakukan ketika sholat nggak bisa baca Quran. Bahkan Fatihah aja, ini kan seorang mu'alaf ini. Jadi beliau tuh baru masuk Islam. Suruh disolatkan wajib sholat tuh, nggak bisa apa-apa. Lalu aku ajarkan kepada aku bagaimana caranya, Rasul, aku nggak bisa baca Quran. Faqala, maka Rasul mengatakan, Rasul menjawab, qul, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi bagi orang yang baru mu'alaf masuk Islam, belum bisa Fatihah, belum hafal, nggak bisa apa-apa, cukup ajarkan itu dulu sambil belajar baca Fatihah. Sah sholatnya, sah. Namanya kan dalam baru masuk Islam. Tapi apakah di sini ada yang belum hafal Fatihah? Ada. Kalau masih ada, abong bangetan. Insya Allah udah bisa semua. Tetapi benar belum tentu. Ini jadi masalah. Nah, ini jadi soal nih. Kadang-kadang kita ini mentang-mentang udah hafal Fatihah, nggak pernah ngaji Fatihah lagi. Bagusnya Fatihah itu punya ijazah, Pak. Jadi betul-betul Fatihah kita sudah dikoreksi sama orang yang tahu bacaan Quran. Jangan abung-abung hafal doang, karena bisa jadi nih, bisa jadi Fatihah kita masih berantakan. Sementara kalau Fatihahnya berantakan, sementara Fatihah itu rukun, berarti sholatnya berantakan. Maka kita jangan kepedean abung-abung udah hafal nggak ngaji Fatihah lagi. Cobalah sesekali setor bacaan kita. Pak Ustadz ya Cep, tolong dong dengerin Fatihah saya. Pernah ada gitu Ustadz? Pernah begitu? Ustadz Jimul, pernah nggak begitu? Kali ada seorang bapak-bapak gitu minta setoran Fatihah. Pak Ustadz, Pak Haji, tolong dengerin dong Fatihah saya. Pernah nggak? Jarang ya. Padahal kalau kita tes satu-satu nih, mohon maaf nih, kalau di kampung saya berani ngomong begini nih. Kira-kira kalau saya tes satu-satu bacaan Fatihah ini benar semua nggak bacanya? Yakin saya masih banyak yang belepetan. Apa makhrajnya, apa panjang pendeknya, terutama huruf ain. Ya, amazal, siratal laji, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Jadi imam lagi. Coba sesekali kita setoran. Jangan nilai diri sendiri, cobalah kita ke ustadz yang tahu bacaan Quran, apalagi sini banyak ustadz. Fatihah dulu, Fatihah. Kenapa? Penting, Pak. Di akhirat nanti perkara yang pertama kali Allah tanyakan kepada kita bukan puasa Ramadan kita, bukan haji kita, bukan umroh kita, bukan sedekah kita, tapi sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Perkara yang pertama kali Allah tanyakan kepada seorang hamba di hari kiamat itu urusan sholat, bukan yang lain. Makanya kalau sholatnya benar, insya Allah ibadah yang lain benar. Minimal Fatihahnya coba dikoreksi, diminta setorin ke ustadz, minta dikoreksi ustadz, Fatihah saya ini apanya yang belum benar gitu. Andai kata kita sudah belajar memfasihkan bacaan Fatihah masih karena lidahnya udah kaku, umpama nih Al-Fatihah, Al-Fatihah umpama begitu, umpama udah kaku lidahnya, tapi ada hasrat untuk memperbaiki, Allah ampuni, Allah maafkan. Karena ada ghirah, ada upaya, ada semangat untuk memperbaiki. Tapi kalau kita nggak ada upaya untuk mengurangi kebodohan kita, ya mardud, fahuwa mardudun, tertolak ibadahnya. Maka tolabul ilmu itu penting, apalagi tentang sholat. Ayolah, nggak usah sekarang, besok ntar diam-diam ke rumahnya Pak Haji Mul, ya, Pak Ustadz tolong dong dengerin, atau kapanpun kita minta dikoreksi bacaan Fatihah kita, karena penting, karena Fatihah itu merupakan rukun sholat. Yang sunnah aja kita kejar-kejar, ya enggak? Yang sunnah aja merapatkan sholat itu kan sunnah untuk kesempurnaan sholat.
kita udak-udak kaki orang. Lah Fatihahnya kenapa nggak diudak? Itu coba kadang-kadang kita sunnah qobliyah ba'diyah takut ketinggalan, tapi kenapa nggak takut ketinggalan Fatihahnya gitu loh ya, padahal itu lebih penting karena itu rukun sholat. Saya rasa barangkali ada pertanyaan, silakan, takutnya keenakan ntar kebablasan. Baik. Ustadz, apakah boleh membaca doa iftitah 2 kali? Allahumma ba'id, dan boleh saja. Boleh saja. Enggak masalah. Baca ini bacaan iftitah itu banyak, ada 3 versi ya. Ada yang kita seperti yang kita biasa baca, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira inni wajjahtu, itu boleh. Atau juga boleh Allahumma ba'idni seperti iftitahnya Umar bin Khattab juga boleh. Itu enggak jadi soal, boleh. Enggak baca pun sah, apalagi kita masbuk. Imam sudah sampai ayat ke-7 Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya amin. Ya, kalau udah mepet, apalagi udah baca surah yang terakhir lagi, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, jangan Allahu akbar kabira walhamdu, ketinggalan. Sementara itu sunnah, sementara Fatihah itu wajib. Dahulukan Fatihahnya kalau kita dalam kondisi tertinggal ya, jadi langsung baca a'udzubillah bismillah minimal itu. Jadi boleh dibaca 2 kali, boleh, sekali boleh. Tapi kalau masbuk jangan dibaca semua. Termasuk saya kalau sholat sendirian itu, ketika fil alamina innaka hamidum majid tasyahud, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihil dajjal. Baca lagi saya, Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau dewekan, tapi pernah saya kelupaan waktu imam baca dua-duanya, dehem mulu di belakang. Disangka kita tidur. Wah, langsung salam saya. Jadi kalau ada kode alam begitu, langsung salam. Kalau lagi khusyuk-khusyuknya Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma asrartu. Pojok nyahutin. Oh, nah, salam udah. Itu kan tambahan ya. Udah salam. Ustaz sering didehemin tadi ya? Sering nggak? Ya. Bukannya tidur, bukan. Apalagi sujud terakhir lama dikit nih, ngintip. Sunnah, nggak apa-apa. Jangan dikit-dikit dehem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz, izin bertanya, saat imam memberi jedah setelah Fatihah, apakah ada bacaan khusus? Tidak ada. Tadi dikatakan la, apa tadi hadisnya tuh? La yaf'alu illa bi Fatihatil kitab. Ikutin hadis ini, jangan baca apa-apa kecuali Fatihah. Walaupun guru saya nggak berani nyalahin sih ketika baca, apalagi tadi baca surah At-Tin tuh, Watini wa Zaitun, ada bacaan. Saya nggak berani. Itu tidak membatalkan sholat, hanya makruh saja gitu kan. Tapi kalau saya karena udah baca hadis ini ya saya nggak baca apa.